Halo teman-teman, perkenalkan saya Aditya Baskara Samudra dan pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan serta memberi kalian beberapa konsep-konsep serta peristiwa dan penerapan dari momentum dan impuls. Jadi ada dua hal yang akan saya jelaskan dan akan saya bahas pada kesempatan kali ini, yaitu ada tentang momentum dan yang kedua ada tentang impuls. Oke, jadi tanpa banyak basa-basi, langsung aja kita ke penjelasannya. Nah, jadi pertama nanti saya akan membahas apa itu momentum, lalu saya akan memberikan contohnya. Lalu yang kedua saya akan menjelaskan apa itu impuls serta contohnya juga. Oke, jadi langsung saya ke yang pertama, yaitu apa itu impuls. Nah, sekarang jadi kita langsung aja yang pertama, yaitu tentang apa itu impuls dan penerapannya serta peristiwanya di dunia nyata. Jadi apa itu impuls? Impuls merupakan kesukaran suatu benda untuk diam, atau bisa kita sebut dengan bahasa yang lebih mudah mungkin uh, ukuran, bisa kita pandang sebagai ukuran kesulitan suatu benda untuk mendiamkan suatu benda. Mohon maaf ya. Nah, seperti itu. Nah, ya, jadi seperti apa sih peristiwanya dari momentum itu sendiri? Jadi momentum itu peristiwanya adalah ketika mungkin secara yang sering kita temukan yaitu kecelakaan. Jadi saya akan membawa peristiwa kecelakaan, di mana dalam kecelakaan itu membawa konsep impuls, yang berarti memiliki hubungan dengan massa dan kecepatan. Jadi jelas, sebagai contoh pertama saya akan memberikan perbandingan dari sebuah motor 1 dan motor 2, di mana mereka memiliki jenis motor yang sama, bisa kita bilang makanya masanya sama, namun mereka kecelakaan di kecepatan yang berbeda. Motor yang pertama kecelakaan di kecepatan 70 km per jam, dan motor yang kedua 2 kali lipatnya, itu 140 km per jam. Nah, dari situ saja kita bisa langsung tahu bahwa jelas motor kedua mengalami kerusakan yang lebih. Karena apa? Karena kecepatannya lebih besar, seperti itu. Nah, yang untuk perbandingan yang kedua, saya akan membawakan sebuah mobil dan sebuah truk. Ya, kita sudah tahu dari situ. Sebuah mobil, misalnya ada sebuah mobil menabrak suatu pohon, dan truk juga nabrak suatu pohon dengan kelajuan yang sama. Nah, mungkin kalau dari mobil, dia akan tertabrak, dia langsung diam, dia lebih sukar diam, lebih bisa diam, lebih mudah untuk didiamkan oleh si pohon. Namun ketika truk yang menabrak, di antara dia mengalami kerusakan yang sangat parah, atau dia bisa bahkan menghancurkan pohon tersebut, seperti itu, bukan? Jadi si truk itu lebih sukar untuk diam, atau bisa dibilang momentumnya lebih besar. Nah, jadi kalau ada teman-teman kalian cerita ada kecelakaan mobil dan truk, kita bisa langsung tahu bahwa truk itu bahkan lebih membuat kerusakan yang lebih. Atau mungkin ketika ada bertuburkan mobil dan truk, ya sudah jelas kita sudah tahu lah siapa yang akan memenangkan, bukan memenangkan, maksudnya siapa yang akan lebih hancur, ya kan? Karena si truk memiliki gaya dan massa yang lebih besar, sehingga jelas mobil akan lebih hancur, ya kan? Nah, jadi seperti itu aja contoh peristiwa dari momentum. Sekarang yang kedua yaitu impuls. Nah, jadi impuls itu apa? Jadi impuls itu sebenarnya merupakan hasil kali dari gaya dikalikan dengan waktu lama kontak terjadi gaya tersebut, atau bisa kita bilang impuls itu juga bisa disebut juga sebagai perubahan momentum. Sehingga rumus kedua dari impuls itu bisa ditemukan dari hasil kali massa dengan delta V, atau perubahan kecepatan, maaf ya. Nah, ya, jadi langsung ke peristiwa penerapannya. Nah, jadi di impuls ini saya berhasil menemukan penerapannya yang sangat berguna banget bagi kehidupan manusia. Jadi seperti contoh yang pertama, itu penggunaan helm. Jadi bagaimana manusia itu bisa terpikirkan tentang membuat helm gitu. Nah, jadi sebenarnya ketika kecelakaan, karena kita sudah mengetahui impuls, ya, jadi kita mengerti bahwa jika kita bisa memperpanjang lama kontak gayanya, ya kan, lama kontak gayanya, maka di situ akan memperkecil impulsnya, seperti itu gayanya. Jadi ketika kita menggunakan helm itu kan, di helm itu di dalamnya ada yang bagian empuk-empuk gitu kan. Nah, jadi ketika kita terbanting, itu gayanya itu nggak langsung tak gitu, jadi gayanya itu agak lama gitu, karena ada yang empuk-empuknya itu. Gayanya itu kontaknya akan semakin lama, yang di situ akan mengurangi kerusakan dari kecelakaan tersebut, seperti itu. Nah, sekarang yang kedua, yaitu mungkin jika teman-teman sedang mengalami perkelahian di jalanan, itu
ada sebuah teknik yang bisa dipakai oleh teman-teman sekalian, dan ini juga teknik yang dipakai oleh petinju. Jadi ketika teman-teman dipukul, ada yang memukul teman-teman, ya kan? Nah, di situ ketika teman-teman nggak bisa menghindar, teman-teman itu cukup memundurkan kepala teman-teman, ya, meskipun tetap kena, ya, tetap kena, ya kan? Misalnya bisa dipukul, tinggal mundurin kepala teman-teman searah dengan, misalnya yang dipukul kepala ya, searah dengan pukulan itu. Nah, sebenarnya buat apa ini dilakukan? Jadi ini dapat mengurangi rasa sakit yang dihasilkan dari pukulan tersebut utamanya, ya. Karena apa? Karena perpanjangan kontak, perpanjangan lama kontak, gayanya, lagi-lagi sama konsepnya seperti yang helm. Nah, yang ya mungkin itu aja sih kalau dari ini, kalau dari ini. Nah, terus tuh kalau peristiwanya, misalnya teman-teman kan sering lihat tuh orang-orang yang karate yang suka mata-matain kayu, ya, yang kayu dipatahin pakai mini pak gitu. Nah, jadi bagaimana itu bisa terjadi, itu ada tekniknya, dan tapi nggak sepenuhnya teknik, ya, itu tetap mereka memang jago, tapi ada teknik yang bisa membantu. Jadi dia itu harus, tangannya itu harus memiliki kecepatan tinggi, jadi kecepatannya itu lebih difokuskan, ya. Jadi kecepatannya itu harus tinggi, dan dia nggak boleh lama-lama menyentuh kayu itu. Jadi maksudnya kenapa? Jadi ketika kecepatannya tinggi dan kontak gayanya cepat atau sebentar aja, itu gaya impuls yang dihasilkan agak besar gitu. Gayanya itu akan, gaya yang dihasilkan oleh tangannya itu akan sangat besar, yang sehingga dapat mematahkan kayu. Namun itu adalah gaya, itu adalah salah satu cara untuk mempermudah, ya. Jadi bukan berarti mereka itu nggak kuat, ya. Mereka tuh kuat, mereka tuh emang jago gitu, emang memiliki kekuatan yang lebih, makanya bisa mematahkan. Nah, jadi mungkin itu aja dari saya, dari sekitaran pembahasan impuls dan momentum. Mohon maaf bila banyak sekali kekurangannya, mohon maaf bila kurang jelas, karena saya sendiri masih belajar. Jadi ya mohon maaf jika ada banyak kesalahan. Kesempurnaan hanya milik yang di atas. Terima kasih teman-teman bagi yang udah meluangkan waktu menonton video ini. Makasih, dan sekian dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari teman-teman.